Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kondisi kita saat ini yang kita tidak tahu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari ke depan kita akan seperti apa, kita tidak tahu. Ketika di saat ini kita tengah berada dalam kebaikan, maka kita syukuri, sehingga kita berharap dari janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri kebaikan yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan Allah terus memberikan kenikmatan, menjaga kita di dalam ketaatan terus dan terus, hingga kelak kita di akhir hayat kita di dalam ketaatan hingga husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, juga segenap mustami dimanapun berada saat ini rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga saat ini kita diberi taufik oleh Allah untuk menjaga dan mengamalkan ketaatan sesuai dengan ikhtiar kebaikan kita yang sepenuhnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan dan kebaikan terhadap setiap hamba ini seluruhnya tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kehendak yang berupa qauliyah atau berupa kauniyah, sehingga yang kita mampu hanyalah berserah diri, memohon kepada Allah agar senantiasa Allah yang maha menggenggam hati setiap manusia ini, yang maha membolak-balikkan hati setiap manusia ini, senantiasa menjaga kita, memelihara kita, menghendaki kita di dalam kebaikan sampai kelak kita husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Karenanya kondisi kita saat ini yang kita tidak tahu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari ke depan kita akan seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi ketika di saat ini kita tengah berada dalam kebaikan, maka kita syukuri, sehingga kita berharap dari janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri kebaikan yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan Allah terus memberikan kenikmatan, menjaga kita di dalam ketaatan terus dan terus, hingga kelak kita di akhir hayat kita di dalam ketaatan hingga husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Tidak hanya kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, seluruh orang-orang yang kita cintai, termasuk saudara kita seiman, seislam,
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, semoga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kembali kepada keridhaan Allah, bahwasanya kelak kita termasuk umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas dan berhak mendapat syafaat atas izin dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab sabar. Sebagaimana yang kita sampaikan tempo hari bahwa bab sabar, betul. Bahwa sabar itu adalah sesuatu yang pahit dan membutuhkan sangat banyak perangkat spiritual di dalam diri kita, sehingga pantas muallif kitab ini, penulis pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan sedemikian banyak hadis-hadis tentang kesabaran. Sampailah kita di hadis yang ke-43 kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang dari kalangan Ansor. Ketika Rasul hijrah, beliau dipasrahkan oleh ibunya, dan beliau masih sedemikian kecil. Dipasrahkan oleh ibunya, diserahkan, ya Rasulullah, ini anak saya Anas, jadikanlah dia khodam atau pembantu Anda, pembantu jenengan. Terserah jenengan mau suruh apa saja, tetapi saya mohon untuk Ananda Anas ini didoakan doa kebaikan dari Anda ya Rasulullah, dari jenengan. Kemudian Rasul menerima penyerahan ini, penyerahan orang tua, penyerahan anak oleh orang tuanya kepada Rasul untuk dijadikan pembantu. Kira-kira kalau kita punya anak, kita serahkan kepada orang untuk jadi pembantu, itu kira-kira gimana Pak? Kita orang tua, perak jadi pembantu gitu ya. Tapi ini Masya Allah Pak, bukan pembantu, bukan sembarang pembantu, majikannya bukan sembarang majikan. Tak perak kaya Pak, tidak hanya kaya harta Rasulullah SAW, tetapi kaya segala-galanya. Bahkan kalau kita bisa ibaratkan, beliau pemegang kunci surga, Allahu a'lam. Tetapi begitulah kondisi seseorang. Rasulullah SAW makhluk paling mulia. Jadi ketika Rasul berkenan menerima Anas ini sebagai pembantunya, Masya Allah, orang tuanya sedemikian sangat bersyukur karena menjadi pembantu dari seorang juragan yang tidak saja mulia di bumi, tetapi juga mulia di langit. Tidak saja disegani, dimuliakan oleh segenap makhluk, tetapi bahkan Rob sekalipun sedemikian mengasihi dan mencintai, bahkan memuliakan. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat bersolawat atas beliau. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan sembarangan, bukan sembarangan juragan. Sehingga ketika kita maklum, sehingga ketika orang tua ini menyerahkan anaknya untuk menjadi pembantu gedibal atau apalah namanya itu, dengan bangganya. Kemudian Rasul berkenan mendoakan Anas ini. Dalam sirah dinyatakan bahwasanya Anas ini didoakan, mudah-mudahan Anas ini menjadi orang yang soleh, berumur panjang, dan diberi keturunan yang banyak. Sehingga diketahui kemudian di antara sahabat-sahabat baik Ansor maupun dari kalangan Muhajirin, beliau ini termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir Pak. Diketahui umurnya sudah 100 sekian tahun. Dan dikala Anas bin Malik ini meninggal, anak cucunya sudah berbilang antara ratusan orang. Jadi sangat banyak.
atas keberkahan kemakbulan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan orang yang kaya, orang yang soleh, orang yang kaya, dan orang yang berumur panjang dan memiliki keturunan yang banyak. Ini Anas bin Malik. Sehingga 10 tahun Anas bin Malik ini mengabdi, menjadi pembantu Rasul, hidup serumah, rekenlah serumah lah, reken serumah, tidak tahu tidurnya apa di mana, apa di teras atau di mana, tidak tahu, apa di masjid, karena Rasulullah rumahnya itu ya di terasnya masjid, di serambi masjid bagian kanan, itu. Jadi Anas ini tahu betul, sehingga di antara hadis yang sahih, di antara perawi hadis yang sahih ini adalah Anas bin Malik ini. Nah, kali ini salah satu hadisnya dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dikala menerangkan tentang bab sabar di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Wa an Anas bin Malik, wa an Anas radhiyallahu anhu, qala, bahwasanya Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba itu, ajalalahul uqubah, maka disegerakanlah hukumannya fit dunya, disegerakan hukumannya di dunia. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka seorang hamba itu kalau bersalah, berdosa, hukumannya disegerakan di dunia, dan itu menjadi kafarat atau menjadi penebus dosa-dosanya kelak di akhirat. Itu. Jadi kita husnudzon saja, Pak, kalau kita sudah berusaha takwa, berusaha soleh, berusaha menghafal Al-Quran, berusaha sholat berjamaah di masjid, berbakti kepada kedua orang tua, rajin ibadah, rajin puasa, gemar bersedekah, tapi satu saat apabila kita masih mendapati musibah, ini kita patut berhusnudzon kepada Allah. Ditimpa sakit lah, ditimpa kerugian dalam usaha lah, kemudian tanamannya tidak panen, gagal panen misalnya, ini kita patut berhusnudzon. Ini dalam rangka Allah menghendaki kebaikan kepada kita, bahwa kita punya dosa-dosa yang sesungguhnya masih berpotensi untuk mendapat siksa di akhirat, tetapi Allah berkenan menghapus dosanya di akhirat, menghapus pelaksanaan siksa di akhirat dengan menyegerakan hukuman itu di dunia. Dan pasti tentu, Pak, hukuman di dunia itu sesakit-sakitnya maksimal mati. Ya maksimal mati. Mau dikasih stroke, mau dikasih apalah namanya, mau disiksa orang, mau apa sajalah, ujung-ujungnya hanya mati. Hanya itu. Sakit kolera, gatal, sakit corona misalnya, itu herpes yang sakit nggak sembuh-sembuh, gatal, katarak nggak sembuh-sembuh misalnya, itu maksimal nanti hanya kematian ujung-ujungnya. Nah, tetapi kalau itu tidak dilakukan, kita tidak menerima itu dalam rangka menjadi kafarat atau penghapus dosa di akhirat, kalau harus menerima azabnya itu di akhirat, naudzubillah, azab akhirat tidak terbayang. Akal kita tidak bisa menjangkau betapa pedihnya, betapa sengsaranya. Dan kalau azab di dunia itu, Pak, berbaring di rumah sakit, ya, masih ada kerabat, masih ada sanak saudara, maksimalnya nggak ada sebatang kara hidup di dunia, misalkan masih ada dinas sosial, kan begitu, masih ada bansos dan lain sebagainya. Tapi kalau azab di akhirat itu sudah tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong. Orang sudah sibuk, sudah khawatir, sudah susah dengan kondisi masing-masing, tidak ada saling bantu, sehingga di akhirat tidak berlaku homo socius. Jadi kalau di dunia ini teori sosial menyatakan manusia itu adalah homo socius, makhluk yang bermasyarakat.
itu kesulitan bisa minta bantuan tetangga, apalagi sakit masih ada kerabat, orang tua atau punya anak, punya ponakan, punya tetangga. Ya tadi apes-apesnya tidak ada siapa-siapa, gelandangan sebatang kara pun masih ada dinas sosial. Nah ini di dunia, di akhirat tidak bisa. Nah ini makanya bagi seorang yang beriman, ketika mendapatkan satu musibah yang paling ringan atau yang sangat berat sekalipun, ini patut berhusnudzon karena sudah disampaikan oleh Nabi, dibocorkan rahasianya oleh Nabi, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala idza aradallahu bi 'abdihil khair ajjalalahul uqubata fid dunya, disegerakan hukumannya di dunia. Tempo hari apa di sini ya saya sampaikan, ada seorang sahabat yang sakit, Pak. Sakit dan sampai kurus kering. Luar biasa sakitnya. Kemudian Rasul jenguk, besuk. Terus tanya, Rasul kerasa itu, terasa itu. Emang pernah berdoa apa kepada Allah? Oh ya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah berdoa kepada Allah dalam rangka agar saya tidak disiksa di akhirat, maka siksa di akhirat itu ditimpakan saja di dunia, timpakan saja kepadaku ketika masih di dunia, sehingga kelak ketika aku meninggal sudah tidak punya siksa di akhirat. Sehingga dia sakit parah. Rasulullah SAW menyatakan, oh jangan begitu, kamu pasti tidak akan kuat. Kenapa kamu tidak berdoa saja, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa saja, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jangan nantang-nantang perkara gitu. Akhirnya orang ini beristighfar, sadar, kemudian berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qadarullah sembuh dan menjadi membaik kemudian.